Shalom, perkenalkan saya Yonatan Palingbong, saya dari Fakultas Hukum Universitas Nasional dan di sini saya akan menjabarkan tugas dari mata kuliah Hukum Internasional yang diberikan oleh Bapak Ogianda Hafiz Juanda SHLL CLA. Dan di sini saya mendapatkan tugas mengenai definisi hukum internasional, apa saja sumber hukum internasional, dan jelaskan juga mekanisme penyelesaian sengketa internasional pasal 33 Piagam PBB. Dan definisi hukum internasional menurut para ahli Mokhtar Kusutmajaya, hukum internasional merupakan seperangkat prinsip dan norma hukum yang melandasi hubungan antara subjek-subjek hukum internasional dan mengatur persoalan-persoalan hukum publik yang bersifat lintas batas negara. Dan yang kedua adalah Gesetzestarke, sekumpulan hukum dalam kurung body of law yang sebagian besar terdiri dari asas-asas. Oleh karena itu, hukum internasional wajib ditaati oleh negara-negara di seluruh dunia dalam menjalani hubungan internasional. Dan yang ketiga adalah Wirjono Prokjo Koro, hukum yang mengatur hubungan hukum antara berbagai bangsa di berbagai negara. Dan yang keempat adalah Hugo de Groot, hukum yang didasarkan pada kemauan bebas dan berdasarkan persetujuan sebagian atau seluruh negara demi tercapainya kepentingan bersama dari negara-negara yang menyertakan diri di dalamnya. Itu adalah sebagian definisi hukum menurut para ahli. Dan di sini saya akan menjabarkan juga sumber hukum internasional. Dan yang pertama, perjanjian internasional, dan yang kedua, kebiasaan hukum internasional, dan yang ketiga, asas-asas hukum umum. Dan di sini saya akan menjabarkan satu persatu dari perjanjian internasional, kebiasaan hukum internasional, dan asas-asas hukum umum. Perjanjian internasional. Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan oleh subjek-subjek hukum internasional yang bertujuan untuk melahirkan akibat-akibat hukum tertentu. Sebagai contoh, perjanjian internasional adalah perjanjian yang dibuat oleh negara-negara dengan negara lain, negara dengan organisasi internasional dengan organisasi internasional lain, serta tata suci dengan negara. Perjanjian internasional menurut para ahli. Yang pertama, Konvensi Wina 1969. Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih yang bertujuan untuk mengadakan akibat-akibat hukum tertentu. Dan yang kedua adalah Konvensi Wina 1986. Perjanjian internasional sebagian persetujuan internasional yang diatur menurut hukum internasional dan ditandatangani dalam bentuk tertulis antara satu negara atau lebih dan antara satu atau lebih organisasi internasional antara organisasi internasional. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri. Perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih dari negara, organisasi internasional atau subjek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik. Dan yang keempat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Dan di sini juga ada kebiasaan hukum internasional. Kebiasaan hukum internasional
adalah kebiasaan bersama negara-negara di dunia yang menjadi bukti praktik umum yang diterima sebagai hukum. Kebiasaan internasional diakui sebagai salah satu sumber hukum internasional oleh pasal 38 IB Piagam Mahkamah Internasional, pasal 92 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa juga menyatakan bahwa kebiasaan internasional adalah salah satu sumber hukum yang akan diterapkan oleh Mahkamah Internasional. Kebiasaan internasional terdiri dari aturan-aturan hukum yang berasal dari tindakan-tindakan negara yang konsisten, yang muncul dari keyakinan bahwa tindakan mereka itu diwajibkan oleh hukum. Maka dari itu, terdapat dua unsur yang harus dipenuhi dan membuktikan keberadaan suatu kebiasaan internasional. Yang pertama, praktik atau kebiasaan negara-negara. Dan yang kedua, keyakinan negara-negara bahwa kebiasaan tersebut dilakukan atas dasar kewajiban hukum, opinion juris. Kepentingan kedua unsur ini telah ditegaskan oleh Mahkamah Internasional dalam perkara Legality of the Treat of the Nuclear Weapons yang terkait dengan aspek opinion juris yang merupakan unsur subjektif Mahkamah Internasional yang menyatakan perkara bahwa kebiasaan tersebut harus dilakukan dengan sedemikian rupa sehingga menjadi bukti keyakinan bahwa kebiasaan tersebut diwajibkan oleh hukum. Sehingga negara yang melakukan kebiasaan tersebut harus merasa bahwa tindakan mereka sajalah dengan kewajiban hukum. Mahkamah Internasional menekankan perlunya pembuktian rasa untuk memenuhi kewajiban hukum dan bukan tindakan yang didorong oleh pertimbangan kesopanan, kemudahan, atau tradisi. Pernyataan ini ditegaskan kembali dalam perkara Nicaragua, United States of America. Dan di sini saya akan menjabarkan asas-asas hukum umum. Apa saja sih asas-asas hukum umum itu? Yang pertama adalah asas teritorial. Asas ini didasarkan pada kekuasaan negara atas daerahnya. Menurut asas ini, negara-negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang ada di wilayahnya. Dan yang kedua, asas kebangsaan. Asas ini didasarkan pada kekuasaan negara untuk warga negaranya. Menurut asas ini, setiap warga negara mendapat perlakuan hukum dari negara dimanapun ia berada. Asas kebangsaan memiliki kekuatan ekstrateritorial, yaitu hukum dari negara tersebut tetap berlaku juga bagi warga negaranya walaupun berada di negara asing. Dan yang ketiga, asas kepentingan umum. Asas ini didasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kehidupan bermasyarakat. Dan di sini saya akan juga menjelaskan mekanisme penyelesaian sengketa secara umum dan menurut Piagam PBB pasal 33 Piagam PBB. Pada umumnya, sengketa antara negara kebanyakan diselesaikan dengan cara negosiasi karena para pihak sendiri yang memiliki kebebasan untuk mencapai kesepakatan. Namun, negosiasi bukan merupakan satu-satunya penyelesaian sengketa terbaik, terutama apabila negara yang bersengketa tidak memiliki hubungan diplomatik. Hal ini biasanya diatasi dengan keterlibatan negara ketiga, yaitu melalui God Office dan mediasi. Namun kendalanya adalah sulit untuk mencari negara yang tidak memihak pada salah satu pihak yang bersengketa. Dalam pasal 1 Piagam PBB dijelaskan bahwa salah satu tujuan dari PBB adalah mengandalkan tindakan bersama yang tepat untuk mencegah dan melenyapkan ancaman bagi perdamaian,
dan karenanya setiap sengketa hendaknya diselesaikan dengan jalan damai sesuai dengan prinsip keadilan dari hukum internasional agar tidak mengganggu perdamaian antara berbagai negara. Cara penyelesaian berdasarkan piagam PBB dijelaskan dalam pasal 33 ayat 1, yaitu negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrasi, serta penyelesaian menurut hukum melalui badan pengaturan regional atau cara damai lainnya yang dipilih sendiri. Langkah-langkah yang ditempuh oleh Nicaragua, ini adalah sebagai contoh langkah-langkah yang ditempuh oleh Nicaragua. Saya akan jelaskan mekanismenya. Beberapa mekanisme penyelesaian telah ditempuh oleh Nicaragua untuk mencari jalan keluar. Pada tahun 1982, Nicaragua menempuh konsiliasi dan mediasi. Setahun kemudian diselenggarakan pertemuan negara-negara di Amerika Tengah atas inisiatif Contadora Group, sehingga berhasil disusun sebuah draft agreement berjudul Contadora Act Peace on Cooperation in Central America dari tahun 1984 sampai dengan 1986. Dewan Keamanan terus aktif mengadakan pertemuan terkait dengan proses yang dilakukan oleh Nicaragua. Begitu pula yang dilakukan oleh Majelis Hukum Umum, Sekjen PBB, Sekjen Organisasi Negara Amerika Tengah, dan negara-negara grup Contadora. Ketidakberhasilan dari segala upaya ini menyebabkan Nicaragua memutuskan untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke Mahkamah Internasional pada tahun 1986. Sengketa ini diproses oleh mahkamah berdasarkan yurisdiksinya sesuai dengan pasal 36 pasal ayat 1 Statut Mahkamah Internasional, bahwa mahkamah berwenang untuk menangani semua perkara yang diajukan, terutama yang ditentukan dalam piagam PBB. Dalam tuntutannya, Nicaragua menyatakan beberapa hal, yaitu Amerika Serikat telah melanggar kewajiban dalam hukum internasional, bahkan tetap melanjutkan pelanggaran, menyatakan bahwa pelanggaran dilakukan oleh Amerika Serikat telah merugikan pada pihak Nicaragua serta mewajibkan Amerika untuk membayar ganti kerugian tersebut. Dalam proses ini, Amerika menyatakan bahwa mahkamah tidak memiliki yurisdiksi dalam hal ini karena Nicaragua tidak pernah tercatat meratifikasi Protocol of the Statute Permanent Court of International Justice, yaitu bagian pendahuluan mahkamah yang mengatur masalah yurisdiksi mahkamah. Namun, mahkamah menemukan bahwa Nicaragua telah menyatakan diri terikat pada yurisdiksi mahkamah Nicaragua 1929 Declaration dan telah menjadi anggota statuta yang baru sehingga memiliki yurisdiksi sesuai dengan pasal 36 Statut. Sebagai hasilnya pada tahun 1986, mahkamah memberikan keputusan terhadap sengketa ini bahwa Amerika Serikat telah melanggar hukum internasional, terutama pada Nicaragua, sehingga wajib memberikan ganti rugi. Namun, Amerika Serikat tetap kokoh penolakannya sehingga Nicaragua tidak mendapat ganti rugi apapun. Ini adalah penyelesaian sengketa antara Nicaragua dengan negara Amerika Serikat. Dan mohon maaf bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih, tetap semangat dan sukses selalu. Salam sehat 3M.
memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Shalom.